Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada video kali ini saya akan memberikan penguatan eh, tentang bab 8, ya, bagaimana Islam menghadapi tantangan modernisasi. Ya, atau bagaimana Islam menghadapi tantangan modernitas. Ya, dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, atau biasa disingkat iptek, sangat urgen bagi kehidupan umat manusia. Tanpa menguasai iptek, manusia akan gaptek, ya kan? Manusia akan tetap dalam lumpur kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan. Penguasaan manusia terhadap iptek dapat mengubah eksistensi manusia dari yang semula manusia sebagai Abdullah saja, sebagai hamba saja, ya, yang domainnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, baik itu ibadah mahdhah atau ibadah sosial, kemudian menjadi khalifatullah, ya, sebagai seorang khalifah yang diberi tugas dan wewenang untuk mengurus, ya, alam semesta ini. Oleh karena itu Islam, ya, menetapkan bahwa hukum mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi adalah wajib, ya. Kita wajib menuntut ilmu, ya. Makanya dikatakan, ya, dalam sebuah sabda Nabi, ya, bahwa utlubul ilma, ya, minal mahdi ilal hadi. Kita disuruh untuk menuntut ilmu dari mulai buayan, ya, sampai ke liang lahat. Bahkan kita diperintahkan untuk disibesti untuk utlubul ilma walau bisin, ya, tuntutlah ilmu, ya, walau di negeri Cina, ya. Nah, tanpa menguasai iptek, umat manusia akan mengalami banyak hambatan dan kesulitan dalam menjalani kehidupan di jagat ini. Pada zaman modern seperti sekarang ini, ukuran maju tidak hanya suatu bangsa, justru diukur dari penguasaan bangsa itu terhadap ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Semakin bangsa itu, ya, menguasai ilmu dan teknologi, maka bisa dikatakan bahwa bangsa tersebut adalah bangsa maju. Ya, coba perhatikan alat-alat teknologi yang kita pakai dewasa ini, ya, banyak, ya, ada dari Cina, ya, sehingga Cina kemudian dianggap sebagai bangsa yang maju karena mereka menguasai iptek, ya. Jepang, ya, alat-alat elektronik yang kita pakai, ya, kebanyakan juga dari Jepang, ya, dari Korea, ya, dari Amerika, ya. Jadi mereka disebut sebagai bangsa-bangsa yang besar. Kenapa? Sebab mereka menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Makanya supaya bangsa Indonesia masuk ke dalam kelompok bangsa yang maju, maka Anda, ya, kita semua, ya, maka Anda sebagai mahasiswa wajib sekuat tenaga untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, iptek, dan mengejawantahkan iptek untuk kemaslahatan umat manusia. Nah, dalam Islam beberapa konsep juga, ya, tentang ilmu pengetahuan, ya, kita akan telusuri, ya, pertama tentang seni, kemudian tentang ekonomi, kemudian tentang politik, dan tentang pendidikan. Nah, tentang seni, ya, dalam Islam, ya, seni merupakan ekspresi kesucian hati, ya. Hati yang bening, ya, maka akan menghasilkan, ya, karya seni yang beradab, ya. Mohon maaf, di tulisannya tidak ini, ya,
Intinya adalah hati yang bening ya akan melahirkan karya seni yang beradab. Sedangkan hati yang kotor maka tentu akan melahirkan karya seni yang tidak beradab. Hidup dengan seni menjadikan hidup menjadi indah, ya, damai, nyaman. Ya. Adapun hidup tanpa seni maka menyebabkan hidup menjadi kering, gersang, dan tidak nyaman. Seni itu indah dan keindahan adalah sifat Tuhan. Cinta kepada keindahan berarti cinta kepada Tuhan. Ini disebabkan karena Tuhan mencintai keindahan. Ya, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah indah dan mencintai keindahan. Ya, jadi seni yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam Islam seni semacam ini ya tentu mendapatkan tempat. Namun ketika seni itu ya justru kemudian menjauhkan kita dari Tuhan, dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka tentu seni yang semacam ini ya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian kita ke ekonomi, ya. Prinsip ekonomi konvensional berbeda dengan prinsip ekonomi Islam. Ya, ekonomi konvensional berprinsip berkorban sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Nah, ini prinsip yang sejak kecil juga ya saya sudah dapatkan. Ya, ini adalah prinsip ekonomi yang berkembang di Barat. Ya, bahwa dengan modal sekecil-kecilnya ya akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ya, ya tentu itu berarti bahwa ya apapun akan dilakukan ya dengan modal kecil itu harus mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Meskipun kemudian sikut kanan, sikut kiri, suap sana, suap sini. Ya, nah itulah yang kemudian tidak sesuai dengan prinsip ekonomi dalam Islam. Sebab dalam Islam ekonomi ialah berkorban secara tidak kikir dan tidak boros dalam rangka mendapatkan keuntungan yang layak. Ya, jadi dalam Islam uh, tidak tidak mesti harus modalnya yang kecil ya atau kita tekan setekan-tekannya modal ya atau dikatakan tidak kikir ya. Tapi justru bahwa dalam ekonomi Islam ya kita tetap diarahkan untuk ya tidak kikir dan tidak boros ya. Misalkan dalam mengeluarkan modal ya tentu modal yang dikeluarkan itu ya dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan yang layak. Ya. Nah, kekuatan ekonomi ya sangat berpengaruh terhadap eksistensi dan wibawa suatu bangsa. Ya, bangsa yang ekonominya kuat akan menjadi bangsa yang berwibawa di hadapan bangsa-bangsa yang lain ya. Jadi memang betul-betul ekonomi ini sangat berpengaruh ya. Coba kita melihat ya Amerika kenapa masih dianggap sebagai negara superpower karena ekonominya sangat kuat ya. Negara-negara barat ya, negara-negara seperti Cina, Jepang dan Korea ya, mereka negara dikatakan sebagai negara yang kuat ya. Kenapa? Karena ya ekonominya memang kuat. Nah, oke kita ke konsep Islam tentang politik ya. Nah, politik yang dalam term Islam disebut siasa ya, merupakan bagian integral tak terpisahkan dari fikih Islam. Salah satu objek kajian fikih Islam adalah siasa atau disebut fikih politik ya. Jadi jangan menganggap bahwa Islam tidak membahas politik. Nah, inilah yang kadang dipakai oleh orang-orang yang ketika ada orang Islam berpolitik ya inilah yang didengung-dengungkan ya bahwa politik itu tidak sesuai dengan Islam. Padahal sesungguhnya dalam fikih Islam juga ada namanya fikih siasa atau disebut fikih politik. Nah, fikih politik secara global membahas tentang masalah-masalah ketatanegaraan ya yang disebut sebagai siasa dusturia. Kemudian di hukum internasional yang disebut siasa dauliyah dan hukum yang mengatur tentang politik keuangan negara itu disebut
siasa maliyah. Ya, jadi kesalahpahaman terhadap Islam sering muncul ya dalam ranah politik, ya, sehingga tidak sedikit orang menilai bahwa Islam disebarkan tiada lain dengan politik kekerasan, ya, padahal Islam disebar ya dengan jalan dakwah dan dengan kultural, ya. Jihad itu dilakukan oleh Rasulullah dulu, ya. Perang itu dalam rangka untuk mempertahankan diri dan tentu adalah untuk memperluas wilayah Islam, ya. Tidak untuk kemudian memaksa, ya, penduduk ya dari suatu negeri untuk memeluk Islam, ya, seperti yang digambarkan oleh orang-orang Barat sana, ya. Oke, kemudian kita beralih ke pendidikan. Nah, pendidikan Islam dalam Islam bertujuan memanusiakan manusia, ya, memanusiakan manusia, ya, mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Ini berarti bahwa tujuan pendidikan adalah menjadikan manusia sadar atas eksistensi dirinya sebagai manusia, hamba Allah yang bertugas sebagai Abdullah dan berfungsi sebagai Khalifatullah. Nah, sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah, ia wajib beribadah hanya kepada Allah. Dan itu tercantum dalam Quran surah Al-Zariyat ayat 51, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, kata Allah. Dan seterusnya, ya. Dan sebagai Khalifatullah, ia harus membangun peradaban yang maju di bumi Allah. Dan itu bisa dilihat di surah Al-Mu'minun dan surah At-Taubah. Dan modal dasar agar manusia dapat memfungsikan dirinya sebagai Khalifatullah adalah iman, ilmu, dan amal. Ya, dan itu juga sudah pernah kita bahas, ya. Ada dalam Quran surah Yunus juga dan Quran surat Al-Imran. Karena tidak mungkin peradaban dibangun di atas dasar kebodohan. Nah, itulah sebabnya menguasai ilmu, ya, menjadi wajib hukumnya, ya, menjadi wajib hukumnya bagi setiap muslim. Nah, pendidikan yang benar, ya, harus menyentuh ketiga aspek tersebut, ya, iman, Islam, dan ya, iman, ilmu, dan amal, ya. Dan pendidikan yang benar harus menyentuh ketiga aspek tersebut, ya, yakni qalb, ya, kemudian apa namanya, intelektual, akal, ya, akal dan jasmani, ya. Nah, muncullah dari situ kemudian istilah at-tarbiyah al-akliyah yang melahirkan kecerdasan intelektual, ya, jadi akal. Kemudian at-tarbiyah al-qalbiyah, ya, pendidikan hati yang melahirkan kecerdasan spiritual dan emosional. Dan at-tarbiyah al-jasmaniyah artinya pendidikan jasmani melahirkan kesehatan jasmani. Dalam peribahasa bahasa Arab disebutkan bahwa akal yang sehat, di dalam akal yang sehat terdapat akal yang sehat terdapat dalam jasmani yang sehat. Pernyataan tersebut menunjukkan betapa ketiga aspek tersebut, ya, yang dimaksud adalah akal, hati, dan jasmani, ya, harus saling mendukung dan saling melengkapi, ya, tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Jika akal saja yang dididik, ya, dan hati diabaikan, maka akan lahir manusia cerdas secara intelektual tetapi tidak mempunyai hati alias tidak memiliki moral religius. Sebaliknya, jika hatinya saja yang dididik, tentu akan melahirkan manusia berkarakter dan bermoral tetapi miskin secara intelektual. Demikian juga kalau hanya jasmani yang dididik, maka akan lahir manusia Superman, ya, kuat secara fisik tetapi miskin secara intelektual dan spiritual. Jika ketiga ranah yang dididik ini, ya, maka akan lahirlah kemudian disebut sebagai insan kamil, manusia paripurna, yang juga sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian kita akan bahas urgensi perspektif Islam, ya, dalam apa namanya, dalam ilmu dalam pengembangan iptek, ya. Urgensinya apa, ya? Nah, iptek dalam kacamata Islam tidak bebas nilai, ya.
baik secara ontologis, epistemologis, maupun aksiologis. Ya. Dalam kacamata Islam, sumber ilmu itu terbagi dua. Ya. Yang pertama adalah ayat Qur'aniyah. Nah, dari sumber yang pertama ini muncullah berbagai disiplin ilmu, ya, misalnya teologi, mistisisme, ilmu hukum, politik, ekonomi, perdata, pidana, dan lainnya. Ayat-ayat Qur'aniyah, ya, adalah wahyu Tuhan yang Allah berikan, yang Allah turunkan, ya, kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu termaktub, ya, dalam mushaf, ya, yang sudah dikodifikasi untuk kemaslahatan umat manusia. Dan yang kedua adalah ayat kauniyah. Nah, ayat kauniyah adalah alam semesta sebagai ciptaan Allah yang diteliti dengan paradigma ilmiah dan menggunakan akal yang juga ciptaan Allah. Sumbernya adalah alam ciptaan Allah, instrumennya adalah akal manusia ciptaan Allah pula. Dari penelitian akal manusia terdapat rahasia alam ciptaan Allah ini, ya, maka lahirlah kemudian ilmu-ilmu, ya, eksakta. Nah, kemudian kita akan menggali sumber historis, ya, dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Nah, kemajuan dalam pendidikan dan penguasaan iptek berimplikasi terhadap kemajuan politik, ya, ekonomi, dan budaya. Hal ini secara historis dapat Anda lacak ketika dunia Islam unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa keemasan Islam, kekuasaan politik umat Islam semakin luas, ya, dengan ekspansinya ke berbagai wilayah, dan penguasaan dalam politik ini membawa kemajuan dalam kehidupan ekonomi umat Islam saat itu, ya. Jadi memang umat Islam, ya, melakukan ekspansi ke berbagai wilayah, tapi sekali lagi, ya, itu dengan jalan dakwah, dengan jalan yang damai. Dan itu bisa Anda telusuri, ya, dalam berbagai literatur. Juga kalau Anda mau melihat bagaimana cara Rasul, ya, dalam Fathu Mekkah, ya, dalam menaklukkan kota Mekkah, ya, sungguh sangat luar biasa, ya. Itu tidak pakai kekerasan, ya. Hanya sedikit terjadi kekerasan itu pun karena ada satu kabilah yang melawan. Selainnya semua kemudian menyerah dan tunduk di bawah Islam. Nah, itu mulailah dari situ kemudian, ya, setelah Fathu Makkah, ya, Rasulullah kemudian melakukan ekspansi ke berbagai wilayah lainnya, ya. Nah, kemudian kesejahteraan yang merata juga mendorong kemajuan umat Islam dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya dunia Islam menjadi sangat kuat secara politik dan ekonomi, ya, yang didasari penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi secara sempurna pada saat itu. Zaman keemasan Islam itu terjadi pada masa kekuasaan dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus, ya, Syria, dan kemudian berkembang pula di Spanyol, serta zaman kekuasaan dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, ya, dan Baghdad, negara Irak. Nah, oke. Jadi sikap Anda sebagai mahasiswa tidak boleh menutup diri. Nah, sebenarnya kemajuan yang dicapai umat Islam pada zaman silam antara lain disebabkan adanya interaksi antara sesama ilmuwan Muslim dan antara ilmuwan Muslim dan tradisi intelektual non-Muslim, ya, terutama para filsuf Yunani. Filsafat Islam berkembang dengan sangat cepat karena interaksi dan adaptasi dengan pemikiran rasional di kalangan mereka. Begitu juga ilmu-ilmu lainnya saling mempengaruhi bagi pembentukan dan penguatan perkembangan ilmu-ilmu di tengah masyarakat Islam. Nah, sekarang kita bahas kompatibel ajaran Islam, ya, dalam menghadapi tantangan modernitas. Ya, modern adalah perubahan sikap dan pandangan dari tradisional ke rasional, dari primordial ke logis dan nalar. Modernisasi merupakan proses terjadinya pemodernan untuk kemajuan dalam segala bidang kehidupan melalui akselerasi pendidikan dan aktualisasi teknologi. Modernisasi telah mengubah wajah dunia dari kusam menjadi bersinar, dari yang lamban menjadi serba cepat, dari yang tradisional menjadi rasional,
dari yang primordial menjadi nalar. Ya, artinya bahwa modernitas ini adalah sesuatu yang niscaya. Artinya sesuatu yang pasti adanya, pasti datangnya. Makanya kita sebagai umat Islam bukan untuk dihindari, ya, kemudian menjadi katak dalam tempurung, ya, maka seharusnya ini menjadi tantangan kita umat Islam. Nah, sekarang kita mau melihat karakter ajaran Islam dan apakah itu kompatibel, apakah itu sesuai dengan tantangan modernitas. Nah, perlu diketahui bahwa karakteristik ya ajaran Islam yang pertama adalah ajaran Islam adalah ajaran yang sesuai akal dan nalar manusia, ya. Jadi tidak ada ajaran Islam yang tidak sesuai ya dengan akal dan nalar manusia, ya. Sebab ya dalam Islam sendiri nalar itu menempati tempat yang tinggi, ya, dalam Islam, ya. Bahkan beberapa ayat Al-Quran, ya, Allah Subhanahu Wa Taala sering mengajak manusia untuk berpikir, ya. Afala ta'qilun, afala tatadabbarun, afala tubsirun, ya. Jadi intinya bahwa ajaran Islam itu sangat sesuai dengan akal dan nalar manusia. Nah, kemudian yang kedua adalah sesuai dengan fitrah manusia, ya. Jadi tidak ada satupun ajaran Islam yang bertentangan dengan fitrah manusia, ya. Bahkan ya orang beragama, berislam berarti ia hidup sesuai dengan fitrahnya. Nah, selanjutnya adalah bahwa ajaran Islam tidak mengandung kesulitan dalam segala aspeknya, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah yang artinya Allah menghendaki, ya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan, ya, dan tidak menghendaki kesulitan. Makanya kita juga sudah pernah pelajari bahwa dalam beribadah dalam Islam itu ada saat-saat di mana kita kemudian diberikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah, ya, yang melakukan perjalanan, ya, boleh kemudian menjamak, ya, dan mengqasar salatnya. Itu salah satu kemudahan dalam Islam. Nah, kemudian karakteristik berikutnya adalah bahwa tidak mengandung banyak taklif, ya. Ajaran Islam tidak mengandung banyak beban, ya. Ya. Sehingga ya kita bisa melihat bahwa dari kerangka dasar ajaran Islam, ya, yaitu akidah, syariat, ya, dan akhlak, ya. Nah, itu semua tidak ada yang mengandung banyak taklif, ya, atau pembebanan, ya. Semua disesuaikan dengan kondisi dan situasi manusia. Nah, kemudian yang terakhir adalah bertahap, ya. Jadi ajaran Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya secara bertahap, ya. Nah, contohnya coba Anda nanti menelusuri, ya, proses pengharaman minuman keras, ya, khamr, ya. Karena dulu khamr itu sebelum Nabi diutus sebagai rasul, ya, khamr itu menjadi minuman yang khas, ya, untuk orang-orang Arab Quraisy. Bahkan para sahabat, ya, sebelum munculnya pengharaman khamr itu mereka masih sering minum khamr, ya. Bahkan ada seorang sahabat Nabi yang dikenal sebagai pemabuk, ya. Beliau pemabuk, ya, dan beliau adalah orang Ansar, orang Madinah asli, dan dia pemabuk, ya, bahkan di zaman Rasulullah, ya. Nah, itulah kemudian Anda bisa menggali atau bisa menelusuri bagaimana proses pengharaman khamr itu, ya, yang secara berangsur-angsur alias bertahap. Nah, sekarang pertanyaan yang muncul adalah, dan ini bukan pertanyaan yang perlu dijawab, ya, hanya ingin mencoba merangsang nalar pikir kita, ya. Pertanyaannya adalah dengan karakteristik seperti tadi, apakah ajaran Islam bertentangan dengan modernisasi? Nah, kemudian adakah ruang tempat kita membangun modernisasi? Lalu modernisasi seperti apa yang dapat kita rancang dan usulkan sebagai solusi dari Islam? Ya, pertanyaan-pertanyaan ini, ya, tidak membutuhkan jawaban sekarang, ya. Bisa jadi mungkin nanti ini menjadi bahan diskusi kita di pertemuan ke-11, ya.
Nah, selanjutnya apa peran Islam? Ya, bagaimana peran Islam dalam menghadapi tantangan modernitas tersebut? Ya, maka menurut Kunto Wijoyo, ya ada 5 program reinterpretasi ya untuk memerankan kembali misi rasional dan empiris Islam yang bisa dilaksanakan saat ini dalam rangka menghadapi modernisasi. Yang pertama adalah perlunya dikembangkan penafsiran sosial struktural lebih daripada penafsiran individual ketika memahami ketentuan-ketentuan tertentu ya di dalam Al-Qur'an ya. Artinya bahwa ketika menafsirkan Al-Qur'an itu mesti dilihat secara dampaknya secara sosial struktural ya. Jangan hanya melihat dampak secara individual. Nah, kemudian yang kedua adalah mengubah cara berpikir subjektif ke cara berpikir objektif untuk menyuguhkan Islam ya pada cita-cita yang objektif ya. Nah, yang ketiga adalah mengubah Islam yang normatif menjadi teoritis ya. Karena selama ini ya kita lebih cenderung menafsirkan ayat Al-Qur'an pada level normatif dan kurang memperhatikan adanya kemungkinan untuk mengembangkan norma-norma itu menjadi kerangka teori ilmu. Nah, jika ini berhasil, banyak disiplin ilmu yang secara orisinal dapat dikembangkan menurut konsep-konsep Al-Quran. Nah, selanjutnya adalah mengubah pemahaman yang ahistoris menjadi historis ya. Nah, selama ini pemahaman kita mengenai kisah-kisah ya, jadi Al-Quran itu juga penuh kisah-kisah ya, kisah-kisah masa lalu, kisah-kisah bahkan mulai dari kisah sebelum dunia ini ada, kisah Nabi Adam ya, kisah nabi-nabi yang lain ya, Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya. Nah, kisah-kisah itu selama ini kita pahami cenderung bersifat ahistoris ya, atau tidak menyejarah. Nah, padahal maksud Al-Qur'an menceritakan kisah-kisah itu justru agar kita berpikir historis ya, atau berpikir kesejarahan. Nah, yang terakhir adalah merumuskan formulasi-formulasi wahyu yang bersifat umum menjadi formulasi-formulasi yang spesifik dan empiris ya. Misalnya ya, Allah mengecam sirkulasi keuntungan yang hanya di sekitar orang-orang kaya saja ya. Dan dalam Al-Qur'an disebutkan seperti itu. Secara spesifik sebenarnya Islam mengecam monopoli ya dan oligopoli dalam kehidupan ekonomi dan politik ya. Jadi formulasi itu sangat spesifik dan empiris ya. Ayat yang melarang untuk adanya harta itu hanya beredar pada orang-orang kaya, justru sesungguhnya Allah mengecam atau melarang yang namanya monopoli dan oligopoli. Ya, itu yang dimaksud yang formula yang kelima ini. Ya. Jadi kesimpulannya ya dari materi kita adalah bahwa modernitas adalah suatu yang niscaya ya, itu pasti ada dan itu akan terus berkembang ya, dunia ini akan terus berkembang ya. Tinggal sekarang bagaimana kemudian kita menjadikan Islam ini sebagai pijakan ya, sebagai perspektif kita dalam menghadapi modernitas. Ya, seperti juga kita sudah singgung sebelumnya, jangan justru malah kita mau jadi modern, justru kita tinggalkan agama ya. Kita tinggalkan Islam. Ya, kenapa barat itu maju ya, kita juga sudah bahas karena mereka meninggalkan agamanya. Nah, sekarang kenapa Islam mundur? Karena meninggalkan ajaran Islam. Maka mari kita back to Islam ya. Karena ya perkembangan sekarang banyak sekali yang tidak sesuai dengan kaidah Islam. Oleh karena itu ya, kita harus bisa menghadapi tantangan tersebut dengan perspektif yang baik ya, perspektif sesuai dengan ajaran Islam. Dan kemudian kita bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk ya dari modernisasi tersebut. Sehingga kemudian kita bisa hidup ya dengan tantangan modernisasi dan kita bisa tetap hidup dalam modernisasi tapi sesuai dengan kaidah Islam atau sesuai dengan ajaran Islam. Ya. Jadi demikian video kali ini ya yang membahas tentang dan memberi penguatan ya tentang bagaimana Islam menghadapi modernitas ya. Jadi semoga penguatan-penguatan ini ya sekali lagi memberi manfaat, memberi berkah dan sekali lagi tentu mahasiswa tetap diharapkan untuk mencari literatur yang lain untuk memperkuat teori-teori kita, konsep-konsep kita ya tentang materi di video
kali ini. Ya, sekali lagi semoga bermanfaat, semoga berkah. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.